Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari angkat setiap hatimu pagi hari ini. Mari nyatakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Amin. Dikau ku perlukan, yes Lord, ku datang juru selamat, berkati. Mari lebih nyatakan, setiap jam, ya Tuhan. Ini yang kami perlukan, Tuhan. Ini yang kami rindukan, Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah kabar berita yang mengecewakan setiap hati kami, hanya satu-satunya Tuhan, hanya satu-satunya Engkau, pengharapan kami, pertolongan kami. Lama-lama sikat, ku datang juru selamat, berkat. Mari lebih lagi angkat setiap hatimu, katakan, setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Yesus Kristus Tuhan. Sebab kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah Kau. Mari bersama-sama angkat suaramu, nyatakan. Yesus Kristus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Mari nyatakan haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami akan meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap tinggalkan Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. Yesus Kau kekuatan hidupku. Katakan takkan gentar. Takkan gentar langkahmu. Kau angkatku. Angkatkan aku.
tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Sering kami berharap bahwa ke depan akan lebih baik. Tapi saat kami mendengar keadaan mulai lagi mengganas dan kacau, virus di mana-mana, bahkan ada varian-varian baru. Apa yang kami lakukan? Kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Kami mau hanya berserah kepadamu Yesus. Sebab kami tahu Engkau yang punya kehidupan setiap kami. Engkau yang sudah merancangkan yang terbaik buat hidup kami. Yes Lord. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. Mari nyatakan kepada Tuhan, katakan. I surrender Yang akan kami lakukan Tuhan. I surrender Yes Lord. all to Thee, my blessed Savior. I surrender Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan pada malam hari ini, bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan, kemurahan-Mu, karena pertolongan-Mu lah Tuhan, dan oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, Kau berikan kami hidup untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan urapilah semua setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu bekerja atas kami. Dan Engkau memberkati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada saat ini? Bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini judul khotbah saya adalah perkara-perkara kecil yang membawa keberhasilan. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas ayat 16
pasal 16 ayat 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, dari Injil Lukas yang baru kita baca ini, kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mempromosikan murid-muridnya dan semua umatnya dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat atau tanpa halangan. Ya, tetapi Tuhan memberikan suatu perjalanan hidup dengan proses yang harus kita lewati dengan tekun, dengan ulet, dengan rajin dan setia. Ya, agar kita bisa menghadapi dan melewati perkara-perkara itu sesuai dengan rencana Allah dan kehendak Allah. Ya. Formula bagi orang yang ingin mendapatkan kepercayaan dalam perkara-perkara yang besar adalah dengan menunjukkan kesetiaan terhadap perkara-perkara yang kecil. Kesetiaan di dalam perkara-perkara yang Tuhan Yesus percayakan bagi kita, ya, baik itu di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan ataupun pelayanan kita, bahkan studi kita, ya, dalam bisnis kita. Pada saat ini apa yang sudah kita kerjakan, mari kita mau kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena itu akan membuahkan promosi, ya, untuk Tuhan percayakan kepada setiap kita perkara-perkara yang lebih besar di masa yang akan datang. Ya. Ada contoh beberapa hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya. Contohnya adalah Yusuf memulai karirnya sebagai budak di rumah Potifar. Potifar adalah pegawai, kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Daud memulai profesinya, ya, sebagai penggembala domba di padang gurun. Dan Daniel memulai karirnya sebagai pramusaji istana di kerajaan Babel atau Babilonia. Ya, sekarang ini kita sebut Irak. Ya. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa bagaimana anak-anak Tuhan mengawali karirnya. Untuk apa Alkitab menuliskan hal itu? Untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah dengan instan memberikan perkara-perkara besar kepada anak-anaknya. Kesetiaan yang Yusuf, Daud, dan Daniel yang telah mereka tunjukkan dalam berbagai perkara yang dipercayakan Tuhan untuk mereka kerjakan. Dan itulah yang membawa mereka kepada promosi karir, ya, karir yang maksimal bagi dirinya. Yusuf menjadi orang yang memiliki otoritas yang tertinggi di bawah Raja Fir'aun di Mesir. Daud menjadi raja yang hebat bagi bangsanya, yaitu Israel. Dia memimpin 40 tahun di Israel. Ya, pada masa itu Israel mengalami masa-masa kejayaan. Ya. Tuhan memberkati Daud dan Israel dengan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Daniel menjadi Perdana Menteri karena apa? Hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel. Sehingga Daniel menjadi Perdana Menteri di pemerintahan Raja Darius di Babel. Ya. Pada waktu itu bangsa Israel ada pada masa pembuangan di negeri Babel. Mereka menjadi tawanan selama 70 tahun. Ya, mereka ada pada posisi dan karir yang maksimal, bukan karena hanya dengan seperti membalikkan tangan saja. Ya,
Mereka melewati proses yang Tuhan berikan dengan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan di hadapan Allah. Mimpi yang besar, pemikiran dan angan-angan yang hebat, ya, pelayanan yang besar dan perkara-perkara yang besar akan menjadi kenyataan jika, ya, tapi ada jikanya, ya, jika kita menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Lantas bagaimana cara kita mengerjakan perkara-perkara yang membawa keberhasilan? Yang pertama adalah tetap setia sekalipun tidak tahu kapan waktunya keberhasilan itu terjadi atau promosi itu terjadi. Dalam kitab Kejadian 37 ayat 5-10, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya, ya. Kita bisa menemukan kisah tentang mimpi Yusuf. Ya, Yusuf waktu itu menyampaikan kepada saudara-saudaranya dan juga kepada Yakub ayahnya dalam mimpi itu, ya, ketika mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang, tiba-tiba tahu-tahu bangkitlah berkas Yusuf, ya, bangkit dan berdiri tegak berkas gandum Yusuf. Dan berkas-berkas yang lainnya, yaitu berkas-berkas saudara dan ayahnya, mengelilingi berkas Yusuf. Mereka menyembah Yusuf. Dan mimpi yang kedua, tampaklah matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Siapakah, apakah matahari? Matahari itu adalah ayahnya, dan bulan itu adalah ibunya. Ke-11 bintang itu adalah saudara-saudara dari Yusuf. Mereka sujud menyembah pada Yusuf, sehingga saudara-saudaranya marah kepada Yusuf dan semakin membenci pada Yusuf. Bahkan di dalam Kejadian 37 ayat 10, ayahnya pun berkomentar. Komentarnya begini, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, ya, serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Saudara-saudara, kadang visi dan mimpi tentang promosi itu, ya, membangkitkan amarah, bisa membangkitkan amarah dan ejekan dari orang-orang sekitar kita, ya. Walaupun mengalami amarah, ya, dari orang tua maupun saudara-saudaranya, tetapi membuat Yusuf tahu tentang apa yang akan Tuhan kerjakan atas hidupnya. Yusuf yakin mimpi-mimpi besarnya itu akan menjadi kenyataan. Ya. Kapan mimpi itu menjadi kenyataan? Yusuf enggak tahu. Tiada seorang pun yang tahu kapan mimpi itu akan terwujud. Ya. Sekalipun apa yang dialami Yusuf sama sekali bertolak belakang dengan mimpi besarnya. Ya, Yusuf tetap setia dengan perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya. Bahkan sekalipun hanya berprofesi sebagai budak di rumah Potifar. Selanjutnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Ya. Di sini Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud supaya Daud menjadi raja bagi bangsanya, yaitu Israel. Bukan saat itu, tapi akan masa depan, ya, menjadi raja di masa depan atau masa akan datang. Namun setelah diurapi, Daud masih kembali mengembalakan kambing dombanya yang hanya 2-3 ekor saja. Ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan Daud. Kapan pengurapan menjadi kenyataan untuk menjadi raja? Daud tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, yang Daud lakukan hanya setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah
berikan, yang Tuhan sudah percayakan kepadanya untuk dikerjakan. Daud mengerjakannya dengan maksimal. Daud mengerjakannya dengan tulus hati, dengan keuletannya, dengan kesetiaannya. Daud mengerjakannya. Dan di hadapan Tuhan, Daud berkenan. Ya, hari ini mari kita tetap setia dengan apa yang sedang Tuhan percayakan saat ini. Walaupun kita tidak tahu kapan promosi itu akan datang pada kita, tapi untuk menjadi visi itu, promosi itu nyata dalam hidup kita, yang penting adalah setia. Kita mau setia. Kuncinya adalah setia kepada Tuhan. Kita mau lakukan dengan kesetiaan kita. Kuncinya hanya itu. Karena kesetiaan akan menghasilkan ketekunan dengan melakukan segala perkara yang saat ini Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sedang percayakan untuk kita kerjakan. Mari kita lakukan, mari kita kembangkan, mari kita kerjakan dengan segenap hati kita. Ya, waktu Tuhan selalu tepat untuk kita. Ya, yaitu saat Tuhan melihat diri kita sudah tepat pada waktunya untuk menerima perkara-perkara yang lebih besar. Ya, tetaplah setia walaupun kita nggak tahu kapan waktunya keberhasilan atau promosi itu datang kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mengerjakan perkara-perkara yang membawa keberhasilan. Yang kedua adalah tetap setia di mana engkau ditanam atau ditempatkan. Setelah Yusuf mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi penguasa dan semua saudara-saudaranya akan menyembah dia, maka Allah menempatkan Yusuf untuk memulai perjalanan visinya, ya, dengan menjadi budak di tanah Mesir. Ya, saudara tahu, ya, menjadi budak itu gak mudah, ya. Tapi ini adalah awal kehidupan dari karir Yusuf. Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya. Kejadian yang dialami Yusuf ini karena saudara-saudaranya iri dan benci kepada mimpinya Yusuf. Sehingga Yusuf dimasukkan dalam sumur kering, lantas diangkat lagi naik keluar dari sumur itu. Dan ketika saudara-saudaranya tahu bahwa ada saudagar-saudagar Midian, yaitu orang Ismail, maka Yusuf pun dijual kepada mereka. Ya. Dalam Mazmur 105 ayat 17 dijelaskan bahwa diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ya, ini adalah karir yang dialami atau proses yang dialami seorang Yusuf untuk mencapai angan-angan dan mimpinya. Yusuf ditanam dan ditempatkan di keluarga Potifar sebagai seorang budak. Saudara tahu pasti apa yang dikerjakan seorang budak. Ia mengerjakan pekerjaan sehari-hari dan pekerjaan-pekerjaan yang kasar tentunya. Tetapi Yusuf dengan setia mengerjakannya, ya, dengan perkara-perkara yang sekecil itu dikerjakan dengan setia. Daud ditanam dan ditempatkan oleh Tuhan sebagai penggembala atau gembala kambing domba yang hanya beberapa ekor saja. Daud ditempatkan di padang gurun, ya. Tidak ada seorang pun yang menemaninya, jauh dari ketenaran, jauh dari popularitas, jauh dari keramaian. Ya, Daud ditempatkan di tengah padang rumput sendirian, tetapi dia setia dalam perkara-perkara yang sekecil itu. Hari ini mari kita mau setia
dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Ya, kesetiaan haruslah menjadi yang paling dominan, paling utama ya dalam hidup kita, sekalipun sedang berada di tengah-tengah situasi dan keadaan yang hari-hari ini ya kita mengalami krisis, kita mengalami pandemi virus corona ya, dan masalah-masalah hidup, pergumulan hidup yang belum terselesaikan sampai hari ini ya. Percaya saja dengan setia kepada Tuhan, yaitu walaupun semua itu ya jauh dari keberhasilan kita, tapi tetap kita mau setia, tetap kita mau kerjakan yang sudah Tuhan percayakan atas janji-janji Tuhan. Ya, tetap setia dan tetap akan bertumbuh sampai menghasilkan buah yang baik ya, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengerjakan perkara-perkara yang membawa dalam keberhasilan kita. Yang ketiga adalah tetaplah setia dengan tunduk pada otoritas. Orang yang memberontak terhadap otoritas di atasnya tidak akan pernah menjadi pemimpin yang karismatik. Tidak akan pernah jadi pemimpin yang disegani, diteladani, dan dihormati. Bahkan tidak mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Orang yang memberontak atau pemberontakan itu akan menimbulkan perselisihan, percekcokan, dan bahkan menghancurkan kesatuan yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Ya. Salah satu ekspresi kesetiaan adalah sikap tunduk kepada otoritas di atas kita. Kita harus tunduk kepada mereka yang ada di atas kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita harus tunduk kepada otoritas di atas kita. Sebelum Daud diteguhkan oleh tua-tua suku Israel untuk menjadi raja atas seluruh bangsa Israel, ya, dia tunduk pada otoritas yang ada di atasnya, yaitu Raja Saul. Walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi Daud tetap tunduk kepada otoritas di atasnya, yaitu Saul. Dalam 1 Samuel 26 ayat 5 sampai 9. Dikisahkan pada waktu itu Saul sedang bersama Abner, panglima perangnya. Ya, Daud punya kesempatan untuk melenyapkan Saul. Bahkan Abisai, panglima perang atau panglima militer di bawah Daud, memberikan dukungannya kepada Daud, yaitu bertujuan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud menunjukkan bahwa dirinya tetap tunduk pada otoritas di atasnya. Ya. Daud tidak mau mengusik orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Peristiwa itu bahkan sampai terulang sekali lagi, ya, ketika Daud berkesempatan untuk membunuh Saul, tetapi sekali lagi Daud tidak mau membunuh Saul. Karena Daud tahu Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Hari-hari ini ya, kesetiaan mengajarkan kita untuk tunduk pada otoritas di atas kita, yaitu kepada siapapun pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan untuk berada di atas kita. Mari kita mau setia, mari kita mau tunduk kepada pemimpin kita, baik dalam keluarga kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik ketika kita ada di kuliah atau sekolah, studi kita, di dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, ya, kita harus tunduk pada otoritas di atas kita. Sekalipun Saul sudah berkali-kali berupaya untuk membunuh Daud, ya,
Sekali lagi dengan kesetiaannya Daud, ya, Daud dapat dilindungi oleh Tuhan, dapat dipelihara dan dijagai Tuhan dan dijauhkan dari tangan Saul ya, yang ingin membunuh Daud. Dan Daud tahu bahwa dia tetap setia kepada Saul sebagai rajanya. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengerjakan perkara-perkara yang membawa keberhasilan dalam hidup kita. Yang keempat adalah tetap setia dengan tidak kecewa atas realitas atau kenyataan hidup ini. Kekecewaan adalah sikap hati yang akan meracuni dan menghancurkan komitmen kesetiaan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Banyak peristiwa dan kejadian yang sering mengecewakan kita. Jika kita mengizinkan kekecewaan itu masuk dalam hati kita, ya, itu akan membuat kita fatal. Jadi jangan izinkan kekecewaan hati itu, ya, baik kecewa pada pasangan hidup kita, baik kecewa oleh pemimpin kita, baik kecewa pada teman-teman kita. Jangan izinkan kekecewaan itu masuk dalam hati kita. Yusuf dan Daud sudah melakukan dan memberikan contoh serta teladan bagi setiap kita oleh kehidupannya. Saat mereka diproses oleh Tuhan, Yusuf bisa menjadi kecewa karena difitnah oleh istri Potifar, sehingga oleh fitnaan itu, ya, saat itu Yusuf difitnah berbuat amoral kepada istri Potifar, sehingga Yusuf mendekam dalam penjara. Daud juga bisa menjadi kecewa sebab kesetiaannya kepada Saul dibalas dengan upaya yang selalu ingin membunuh dia atau membunuh Daud. Semua kejadian yang tidak seperti kita harapkan bisa menjadikan kekecewaan bagi diri kita. Tetapi orang-orang yang dipromosikan oleh Tuhan seperti Yusuf, Daud, tidak membiarkan benih kekecewaan itu tertanam di dalam hatinya. Tidak membiarkan kekecewaan itu menghancurkan masa depannya. Ya, jika kenyataan yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini jauh dari mimpi dan janji yang Tuhan berikan pada kita, tetap tanam kesetiaan dalam segala perkara. Amin. Maka kita akan menuai benih yang kita tabur dan Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana Dia akan menaruh kita di sana. Ya, saat tepat pada waktunya sudah siap kita untuk ditaruh Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan menempatkan kita dan akan membawa kita seperti yang dikehendakinya. Mari kita hidup dengan kesetiaan di dalam segala perkara-perkara kecil, ya, yang Tuhan sedang percayakan untuk kita kerjakan. Berdirilah teguh atas firman-Nya, serta dengan setia melakukan yang terbaik sampai tiba saatnya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 25 ayat 23, ya, ini buat orang-orang yang terbaik yang sudah melakukan kesetiaannya dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap mereka. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Janji Tuhan di hadapan kita, ya,
ada upah yang besar, ada tuaian yang besar, ada keberhasilan yang besar yang akan dinyatakan kepada setiap umatnya, kepada setiap anak-anaknya yang telah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Dialah yang akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang lebih besar. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan, bisa melewati masalah-masalah atau perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan atau percayakan kepada setiap kita perkara-perkara yang lebih besar. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita pada malam hari ini. Lakukan dan kerjakanlah perkara-perkara kecil itu dengan setia, dengan taat kepada Tuhan, sehingga tiba saatnya nanti kita akan mendapatkan tuaian yang besar, mendapatkan upah yang besar, mendapatkan keberhasilan ya dalam hidup kita. Kita mau tetap setia sekalipun kita tidak tahu kapan itu waktunya promosi atau keberhasilan itu datang kepada kita. Kita tetap setia di mana kita ditanam atau ditempatkan Tuhan. Dan kita mau tetap setia, tunduk pada otoritas di atas kita. Dan sekali lagi Tuhan mau kita tetap setia, tidak membiarkan kekecewaan itu ada dan tinggal di dalam hati kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau Tuhan sudah memberikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang paling setia dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan telah percayakan perkara-perkara kecil pada setiap kami. Sehingga Kau percayakan lagi untuk menerima perkara-perkara yang lebih besar. Ajar kami tetap setia sekalipun kami tak tahu Tuhan kapan waktunya keberhasilan atau promosi itu akan datang kepada kami. Ajar kami tetap setia Tuhan dimanapun Engkau akan tempatkan kami dan Engkau sedang menempatkan kami. Tuhan, ajar kami tetap setia, tunduk pada otoritas di atas kami, Bapa. Dan tetaplah Tuhan, Kau mau ajarkan pada kami untuk tetap setia dengan tidak kecewa atas kenyataan hidup ini. Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberikan teladan kepada setiap kami lewat Yusuf dan Daud. Orang-orang yang telah Kau pilih mendahului kami menjadi teladan hidup bagi setiap kami. Mereka dengan setia, dengan taat menyelesaikan perkara-perkara yang kecil. Sehingga Engkau percayakan kepada mereka perkara-perkara yang lebih besar. Kami percaya Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Tiba saatnya nanti kami akan terima berkat-Mu itu, janji-Mu itu bagi kami. Biarlah kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudara hamba-Mu yang dimanapun mereka berada saat ini. Apapun permasalahan mereka, pergumulan mereka, Tuhan Engkau ada bagi mereka. Yang sakit Tuhan jamah oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan Kau hiburkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan, Engkau juga akan memberi kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, kiranya hikmat urapan surgawi senantiasa Kau curahkan melimpah-limpah bagi beliau Tuhan. Berkatilah Tuhan dengan kesehatan yang prima, dengan kekuatan fisik iman yang
luar biasa dari-Mu Bapa. Berkati anak-anaknya, berkati mereka semua, keluarga Bapak Gembala kami. Dan kiranya Tuhan hati Bapa, Tuhan Kau tambahkan lebih kuat lagi di dalam memimpin dan membawa setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk percaya lebih dalam lagi kepadamu Bapa. Kami serahkan semua juga gereja kami kepadamu Bapa. Apapun persoalan dan pergumulan gereja kami Tuhan, Kau ada dan Engkau akan memberkati gereja kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.